sarapan? Hadir semua? Alhamdulillah. Berarti anak-anak bapak semua sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa. Siapa yang pimpin doa? Silakan maju. Dengarkan namanya ya. Umi Kalsum, Bangun Dian, Umar, Tobar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pertemuan kita hari ini masih seputar tentang hijrah. Pertemuan yang terakhir tentang hijrah. Pertemuan yang keempat hari ini kan tentang hijrah, yaitu tentang meneladani nilai-nilai hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah ini dia yang keempat kan. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Bapak harapkan semua anak-anak Bapak dapat meneladani perjuangan hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ke Madinah. Jadi setelah pembelajaran materi kita hari ini, yang kita harapkan nanti semua anak-anak Bapak bisa meneladani hijrah Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti Bapak jelaskan apa-apa saja teladan yang dapat kita petik dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Inilah tujuan pembelajaran hari ini. Jadi sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini, Bapak mau bertanya kepada anak-anak semua. Mengapa kejujuran itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa kejujuran itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Mengapa kejujuran itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Terus bagaimana nilai kejujuran ini berkaitan dengan hijrah? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Dalam Islam, hijrah tidak hanya terbatas pada perpindahan tempat, tetapi juga menyangkut perubahan hati dan sikap seseorang untuk menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hijrah itu secara spiritual atau secara agama, perubahan hati dan sikap seseorang untuk menjadi lebih dekat kepada Allah. Itu juga bisa disebut hijrah secara agama. Yang sebelumnya kita jauh dari Allah, tidak pernah mengerjakan perintah Allah, menjadi kita lebih dekat kepada Allah. Bagaimana yang dibilang dikatakan dekat dengan Allah? Kita mengerjakan apa yang disuruhnya dan meninggalkan apa yang dilarang. Inilah nilai hijrah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah kejujuran. Kejujuran itu kaitan hijrah dengan kehidupan sehari-hari. Ada nilai kejujuran.
Perjuangan hijrah Nabi Muhammad didasarkan pada kebenaran dan kejujuran dalam menyampaikan ajaran Islam meskipun menghadapi banyak rintangan. Kaitannya dengan kehidupan apa? Menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap tindakan baik sekolah maupun di rumah. Kaitan yang kedua apa? Semua baca. Tidak menyesalkan pujian atau berbohong kepada teman dan guru. Contoh praktisnya apa? Contohnya apa? Baca. Seorang berjiwa yang memahami pelajaran, ia jujur kepada gurunya untuk meminta bantuan daripada kekurangan. Jadi Bapak ada tugas LKPD yang sudah Bapak bagikan di aplikasi Classroom. Apakah anak-anak sudah membuka Classroom-nya? Sudah kan? Sudah. Di situ ada sudah Bapak bagikan LKPD. Mari kita buka LKPD-nya ya. Siapa yang bisa jawab nanti angkat tangan ya. Iya, Bapak. Ini tugasnya adalah katekisila tentang hijrah. Siapa yang jawab? Bisa jawab? Angkat tangan. Sikap yang mencerminkan nilai hijrah dalam bekerja, yaitu rajin dan angkat tangan. Siapa yang bisa jawab? Disiplin. Kita coba ya. Disiplin. Oke, bagus. Tepuk tangan. Soal nomor 2 menurut. Salah satu nilai hijrah yaitu meninggalkan sifat buruk seperti iri dan siapa yang bisa jawab angkat tangan. Ini yang dulu. Apa jawabannya? Dengki. Kita coba. Bagus apa tidak? Dengki. Bagus, tepuk tangan. Pertanyaan pertama. Sudah siap? Ini skornya kali 2. Skornya kali 2. Arti kata hijrah. Pindah. Kita coba. Bagus, tepuk tangan. Baik anak-anak, itulah tadi tentang kuis. Selanjutnya kita akan diskusi kelompok untuk mengerjakan LKPD di Classroom. Sudah melihat LKPD di Classroom? Mari kita buka tugas kelompok di Classroom. Tugas kelompok. Nah, tugasnya ini dia, LKPD tugas kelompok. Perhatikan lembar kerja peserta didik, tema nilai hijrah dengan kehidupan sehari-hari. Jadi petunjuk kerjanya, bacalah dengan seksama setiap pertanyaan dan tugas. Diskusikan dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan. Inilah dia pendahuluan. Seterusnya, ini dia tugasnya. Tugas kita di sini, kegiatan 3. Kegiatan
Kegiatan 3 yaitu implementasi nilai hijrah dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu tugasnya? Diskusikan situasi berikut. Yang pertama, perhatikan apa dia tugasnya. Ada teman yang mengalami kesulitan untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Bagaimana sikap untuk membantunya? Sudah dikumpulkan tugasnya? Bapak periksa dulu ya. Kita buka dulu ini tugas kelompok 2. Perhatikan ke depan semua. Ini adalah tugas kelompok 2. Perhatikan itu yang di belakang. Tugas kelompok 2. Implementasi nilai hijrah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tugasnya diskusikan situasi berikut. Yang pertama, soalnya adalah ada teman yang mengalami kesulitan untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Bagaimana sikapmu untuk membantu? Kita lihat jawaban kelompok 2. Yang pertama, apa jawabannya? Ajak bicara dengan baik. Apa itu? Ajak bicara dengan baik. Sampaikan bahwa kita peduli dan ingin membantu. Berikan contoh yang baik. Tunjukkan kebiasaan yang lebih baik agar dia termotivasi. Dukung dan semangati. Katakan bahwa dia pasti bisa berubah pelan-pelan. Jangan mengejek atau menghakimi. Bagus, jawabannya bagus. Soal yang kedua, sebutkan contoh perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah berbuat baik kepada orang lain, meninggalkan kebiasaan buruk, rajin beribadah, menuntut ilmu, dan bersikap jujur. Apalagi menghormati orang tua dan guru. Jawaban kelompok 2 sangat bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, selanjutnya kita refleksi dulu ya. Di sini Bapak mau bertanya kepada anak-anak Bapak semua. Apakah anak-anak Bapak semua menyukai pembelajaran materi hari ini? Suka? Baik, selanjutnya apa nilai-nilai yang dapat kamu pelajari dari materi pembelajaran hari ini? Untuk kelompok 1, sebutkan 1. Apa? Kejujuran. Setuju kejujuran? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kelompok 2, sebutkan satu lagi nilai-nilai yang dapat kamu pelajari dari materi pembelajaran hari ini. Tanggung jawab, betul? Tepuk tangan. Dan kelompok 3,
tangan untuk kelompok 3. Jadi anak-anak semua, kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini dengan menghubungkan nilai-nilai hijrah seperti perubahan positif, kejujuran, tanggung jawab, keikhlasan ke dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya memahami konsep hijrah secara teoritis, tetapi juga kita harus mempraktikkan. Nah, harus kita praktikkan nilai-nilai hijrah yang sudah kita pahami hari ini dalam materi hari ini. Jadi hal ini dapat membantu kita menjadi individu yang lebih baik, berkarakter kuat dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Baik anak-anak, dari pelajaran dari penjelasan Bapak ada yang mau bertanya atau menanggapi? Tidak. Sudah paham semua materi kita hari ini? Sudah, Bapak. Baik anak-anak, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan mengucapkan terima kasih untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.